Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bil hikmatil 'arifin wa nas'aluka bil 'ilmil 'alim wahdina ila siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Tsumma amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dari keluarga Bapak Kurdi, baik orang tua dan juga saudara-saudaranya yang lain, dan mudah-mudahan beliau dan kita semua senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam keberkahan, senantiasa dalam keselamatan, senantiasa dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap dari semua keluarga kita yang dalam kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah ganti dengan sehat dan afiat sehingga bisa beribadah kembali sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuji dan memuji kepada Allah, terkirimkan pula sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah, yang tentunya semua yang kita lakukan dari awal hingga akhir kita berharap adalah bagian rasa syukur kita kepada Allah dengan kita membaca dari ayat-ayat Al-Quran, membaca dari zikir menyebut nama Allah dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah, sehendaknya Allah ridha kepada kita dan kita mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada Al-Insan ataupun yang dikatakan oleh Al-Habib Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya dari pengarang kitab ini, kita sudah pelajari dan kita sudah mendapatkan informasi bahwa kitab ini adalah satu cara, satu usaha dari al-mu'allif ataupun pengarang kitab ini untuk memberikan pendidikan akhlak kepada manusia yang dirasa ketika kehidupan beliau banyak di kalangan umat Islam yang tidak mengikuti aturan-aturan ataupun tidak mendapatkan pendidikan agama, tidak mendapatkan pendidikan akhlak, tidak mendapatkan pendidikan budi pekerti, khususnya di kalangan remaja. Maka kitab ini sangat cocok, kitab ini sangat-sangat penting untuk kita kaji dan kita amalkan isinya. Yang terakhir adalah informasi dari pengarang kitab. Beliau mengatakan adapun artinya baik, yaitu baik hatinya dan baik perbuatannya dan baik perangainya. Nah, di situ yang terakhir ya, bahwa dikatakan orang yang baik adalah orang yang hatinya baik, hatinya bersih, nggak ada kesombongan, nggak ada keangkuhan, bahkan hal-hal dari penyakit-penyakit hati tidak ada di hatinya. Iri, dengki, masya Allah ya. Malah di hatinya itu adalah sifat-sifat yang baik, tawadu, sabar ya. Inilah
baik itu adalah yang baik hatinya. Yang kedua, dikatakan orang yang baik, kata Habib Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya ini adalah yang baik perbuatannya, tingkah laku sehari-harinya, ngomongnya baik, apa yang dilakukannya juga selalu dalam kebaikan. Ini orang yang baik. Yang terakhir, dikatakan orang yang baik adalah orang yang baik pula perangainya, sifatnya, wataknya. Perbuatan itu beda dengan watak. Perbuatan itu bisa dibuat-buat. Ya. Dikatakan baik perbuatannya, ngomongnya itu bisa dikatakan dia bisa dibuat-buat. Patang ketemu calon mertua, bahasanya kamu dan aku. Iya. Mana nih? Ketika berdua, ya, ayang beb. Iya, ayang beb. Ketika lagi marah, lu gua. Lonjon. Bisa berubah-ubah, bisa dibuat-buat. Tapi yang namanya perangai, karakter, ini yang susah. Yang namanya perangai, karakter, ya, ini susah. Susah dirubah, susah dibuat-buat. Maka orang bilang, wah, ini udah kelihatan aslinya kayak begini. Maka sahabat, saya sering mengatakan, ya, kalau pengen nyari calon istri itu, pertama lihat saat dia baru bangun tidur. Baru bangun tidur lihat. Gendong kali. Kenapa? Kita melihat wanita itu yang akan kita jadikan calon istri kita itu harus dari bangun tidurnya. Karena di dalam ketika dia bangun tidur terwujud aslinya, tanpa make up, ya, tanpa dibuat-buat dia nguapnya, ya. Bahkan kalau kita mau lebih puas lagi, lihat ketika dia tidur pules, penganga begitu. Kalau lagi melek, kalau lagi mau kemana-mana, apalagi kalau mau jalan-jalan, pasti itu pabrik nempel semua di muka. Ya, pabrik lipstik ada, pabrik dempul ada, pabrik sapu juga ada, pabrik sapu itu bulu mata, ya, dipakaikan bulu mata anti badai, ya. alis jangan apa, katulistiwa, jambul, gorong-gorong Sudirman, bibir tipis, masya Allah, ya. Ya, belum lagi pipi diwarna-warna, itu mah palsu, bangun tidur. Yang kedua, lihat nih calon istri, kalau kita mengambil calon istri ketika dia marah. Sebaik-baiknya wanita ketika dia marah adalah diem. Sulit kan kita dapat zaman sekarang? Iya, Ustaz, dia diem gak ngomong, tapi jari jemarinya bikin status. Iya. Bukan ngomong. Patan banget. Sama juga bohong. Jadi sebaik-baiknya wanita ketika dia marah adalah diem. Nah, kita pengen tahu tuh. Kalau dia udah marah, teriak-teriak, kalau dia marah sampai piring terbang, ini luar biasa. Sama. Lagi pacaran mah dirubah-rubah, lagi pacaran mah dia ada-adain. Yang perempuan gitu juga kalau mau cari calon suami. Lihat bagaimana dia bangun tidurnya. Gampang wanita ketika mau melihat laki-laki calon suami imam yang baik adalah ketika dia bangun tidur pasti ke kamar mandi minimal wudu. Banget nih kalau begini. Itu pertama. Artinya apa? Yang dia cari adalah kebersihan. Hati-hati, laki-laki kalau nggak seneng dengan kebersihan, hati-hati. Sebetulnya laki-laki dengan perempuan itu yang paling bersih adalah laki-laki. Coba saya tanya sama perempuan, mak lagi tidur, ya.
Perempuan tuh kadang-kadang mandi sahabat yang dimuliakan oleh Allah cuma sehari sekali. Kalau nggak dia mandi siang, dia mandi sore. Kalau pagi jarang mandi. Iya. Siapapun itu. Ya siapapun itu. Coba tanya istrinya Bang Andi itu. Ya. Apalagi kalau lagi namanya lagi datang bulan itu bangun siang, ngapa-ngapain malam, terus ya. Maka lihat laki-laki kalau mau jadikan imam, wahai wanita, cari ketika dia bangun bersih-bersih apa enggak. Yes. Yang kedua, lihat ketika laki-laki itu marah, lihat laki-laki kalau marah itu jarang yang diam. Kalau laki-laki marah diam itu paling bagus. Tapi kalau laki-laki marah mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, itulah imam yang bagus. Biasanya kalau laki-laki marah apa aja disebutin. Nah, yang baik adalah ketika dia marah, paling baik diam. Yang kedua keluar kalimat-kalimat yang baik, bukan sumpah serapah apalagi ngusir. Ya. Maka dikatakan oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, yang dikatakan orang yang baik itu adalah hatinya baik. Yang kedua, perbuatannya baik. Yang ketiga, karakternya, orangnya yang baik. Maka kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, adapun yang dikata ketemu ya? Sudah. 1 2 3 4 ya, Rama katakan 5 dari atas pojok kiri. Adapun yang dikata manusia bijak, yang bijaksana, yaitulah yang pandai mendapati segala kebajikan yang halal bagi dirinya dengan selamat, beserta pandai pula akan menjauhkan segala kejahatan atas dirinya. Nah, ini lagi nih. Ada orang yang baik, ada orang yang bijaksana. Kadang orang baik belum tentu juga dia bijaksana. Ada masih rasa egonya di situ, egoisnya. Yang penting gue benar, yang penting gue nggak salah. Tapi juga nggak mesti dia harus merasa benar, meskipun dia benar, tapi juga harus bijaksana. Contoh, istri memang berbuat salah, laki tidak berbuat salah. Hak suami untuk menasehati, bahkan boleh untuk memarahi, tapi dia bijaksana. Kenapa saya harus marah-marah? Dengan cara dengan yang tidak marah pun bisa dilakukan. Maka dengan cara tidak marah yang dia lakukan, menenangkan, menasihati istri, itu namanya bijaksana. Nah, yang dikatakan bijaksana itu adalah orang yang pandai mendapati segala kebajikan. Dia mencari itu kebaikan-kebaikan di antara keburukan orang lain. Yang kita tahu, yang sering kita lakukan, bahkan ada di hadapan kita, adalah kita melihat satu titik kesalahan orang lain, lupa dengan beribu-ribu kebaikan orang lain kepada kita. Seperti gini sahabat, kertas HPS ya, putih bersih, lalu di tengah ada titik hitam. Yang kita fokus lihat adalah apanya? Titik hitamnya yang kecil. Berarti kita pandai mencari kesalahan orang, kita pandai cari keburukan orang, tapi kita lupa dengan kebaikan-kebaikan yang orang itu punya. Kadang orang kita sudah bantu, kadang 1 batang rokok berlima, kadang 1 gelas kopi berlima. Wah, saling berbagi. Suatu ketika orang yang memberikan kita seperti itu, kesempatan kita makan bareng, kesempatan merokok bareng, kesempatan ngopi bareng, orang itu berbuat kesalahan satu saja. Maka yang satu itu yang dibesar-besarkan, yang satu itu yang diingat oleh orang lain. Maka itu kesalahan yang besar. Maka bagi saya, dan selalu saya katakan kepada sahabat-sahabat, ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita,
ibarat kita ukir di atas kayu atau kita pahat kebaikan tersebut di atas batu. Tapi kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita tulis itu kesalahannya di pasir tepi pantai. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya apa? Kalau kebaikan orang yang dilakukan kepada kita, kita ukir di atas kayu atau kita pahat di atas batu, itu kira-kira awet apa enggak? Tahan lama atau tidak? Tahan lama. Bahkan harus benar-benar kita ingat itu kebaikan orang. Tapi kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, kesalahan-kesalahan yang mungkin kita benar-benar merasa rendah di hadapan dia, maka kesalahan-kesalahan orang tersebut buat kepada kita sakit hati. Jangan tulis di dalam hati kita, jangan tulis di atas batu, jangan tulis di atas kayu, tapi tulislah di tepi pantai, di pasir yang lebar tersebut. Kenapa? Nanti desiran ombak akan menghapusnya. Maksudnya apa? Jangan dimasukin hati. Nanti ketika lama-kelamaan dengan kebaikan-kebaikan teriringnya berlalunya waktu, maka kita lupakan keburukan orang lain kepada kita dengan mudah. Kalau kita simpan dalam hati jadi dendam, itu yang susah. Bahkan sampai bilang dendam 7 turunan, Masya Allah. 7 turunan. Turunan mana nih? Turunan di Varia, turunan di apa? Turunan mana? Laga bolak, ini keturunan ada 7 turunan. Maka orang yang dikatakan bijaksana adalah orang yang selalu memandang kebaikan, bukan selalu mencari keburukan. Itu maksudnya. Yang halal bagi dirinya dengan selamat beserta pandai pula akan menjauhkan segala kejahatan atas dirinya. Dia pandai mencari kebaikan, segala hal kebaikan itu, mencari rizki yang baik, berperilaku, berteman, bergaul dengan baik, berbisnis dengan yang baik, akan menimbulkan keselamatan untuk dirinya. Itu udah pasti. Tapi saat ada orang jujur kan baik, saat tapi kenapa dia orang jujur terus selalu dimutasi, bahkan sampai dioper ke Ethiopia? Udah jauh banget begitu. Itulah bagian konsekuensi ketika dia itu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sekarang sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya sering menemukan orang yang jujur tapi selalu diintimidasi. Saya selalu melihat orang yang baik tapi selalu dilecehkan atau dihinakan. Tapi endingnya, akhirnya dia terus melesat dan terus naik pangkatnya, harkatnya dan juga martabatnya, baik di dunia dan akhirat. Itu sering saya lihat. Apalagi kalau di sinetron, di TV, wah itu jelas banget dah. Nah di sinetron kan gitu, dihina, ditekan dan seterusnya, ujung-ujungnya jadi orang sukses. Tapi itulah gambaran kehidupan. Sebaliknya, orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan dengan segala cara, kadang menyenggol temannya, kadang juga memfitnah temannya, bahkan juga sampai berbuat jahat dengan temannya agar dia mendapatkan apa? Kemuliaan, mungkin pangkatnya, mungkin kedudukannya dan lain sebagainya. Tapi endingnya nggak lama, malah dia akan jatuh dan terpuruk dan terus terpuruk. Maka saya ingat ketika kita belajar kitab Tanbihul Qaul Al-Hafiz, Rasulullah SAW dalam sabdanya pernah mengatakan sesungguhnya setiap manusia itu ada 2 rantai pada dirinya. Satu rantai yang Allah angkat rantai itu sampai langit yang ke-7, dan satu rantai lagi adalah yang Allah tarik turun sampai ke lapis bumi yang ke-7. Maksudnya apa? Kata Rasulullah disambung lagi dalam hadis tersebut, siapa orang yang tawadhu, yang dia itu rendah hati, gak sombong dan lain sebagainya, maka itu seolah-olah Allah angkat
derajatnya terus tinggi langit pertama sampai langit yang ketujuh. Artinya terus dia akan naik derajat harkat martabatnya dan kemuliaannya. Sebaliknya kalau orang dia itu tidak tawadu, dia sombong, dia angkuh dan lain sebagainya, Allah tarik tuh serendah-rendahnya, ya, sampai lapisan bumi ke-1, lapisan bumi kedua, ketiga dan seterusnya sampai dia itu sampai lapis bumi yang ke-7. Artinya sangat hina, paling bawah. Bahkan di neraka dikatakan asfala safilin, neraka yang paling bawah. Ya. Nah, dikatakan orang bijaksana tadi itu, dia pandai menjaga dirinya, berada di dalam kebaikan, mencari penghasilan dalam penghasilan yang baik, dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang jahat. Ini orang bijaksana nih, susah-susah gampang. Ya, seolah-olah seperti hakim, dia harus netral, tidak tidak mendukung ke kiri, tidak mendukung ke kanan. Maka jari-jari tangan kita itu, ya, mana yang kita nggak pakai bisa pakai switch? Jari tengah. Ada yang switch pakai jari tengah? Jempol bisa ngalahin telunjuk, ya kan? Telunjuk bisa kalah dengan jempol. Jempol bisa kalah dengan kelingking. Jari manis bisa kalah dengan apa? Jari manis? Nggak ada. Jari manis. Nggak bisa. Kan baca bayar 3 nih, jempol, telunjuk, kelingking. Ada yang jari manis juga, ya. Jari manis ini menandakan itu sering netral, tapi kita biasa pakai 3 begini. Sebetulnya 4. Yang kalau 3 begini, banteng, awas duduk. Tapi kita nggak pakai yang tengah. Tengahnya lambang kebijaksanaan. Dia nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan, ke tengah. Ini namanya orang bijak. Maka kembali dikatakan orang yang bijaksana adalah orang yang pandai, ya, menempatkan dirinya, ya, mendapati dirinya dalam hal-hal kebajikan yang halal, ya, untuk dirinya, keluarganya, dan juga dia menjauhkan dirinya, keluarganya dari hal-hal kejahatan atau yang buruk. Keduanya itu dengan aturan yang patut. Artinya apa sih? Sesuai dengan ajaran agama. Ya, kalau bijaksana itu kan ukurannya sebetulnya agama kita, ya. Adil itu bukan adil semuanya sama rata. Adil itu secara proporsional. Kalau ada yang namanya satu daerah 10 fakir miskin, lalu ada satu daerah ada 5 fakir miskin, lalu dapat sumbangan, apakah sama yang fakir miskin 10 dengan yang fakir miskinnya 5 sama-sama 10 juta? Tidak. Bisa jadi yang 5 fakir miskinnya dapat sumbangan hanya 5 juta, yang 10 fakir miskinnya dia 15 juta, karena jumlahnya paling banyak. Seperti juga anak muda dengan orang tua dan anak-anak, kebutuhannya beda-beda. Jangan dikasih jajan sama. Patan, ya, dikasih jajan 100.000, wajar. Bulan dikasih jajan umpama 5.000, wajar. Karena memang nggak ada keperluannya. Nah, kalau patan, ceweknya aja 5. Amin. Tahu aja. Dan seterusnya. Baik. Jadi bijaksana itu ukurannya adalah sesuai dengan agama. Adapun yang dikata segala kebajikan bagi diri yaitu 4 perkara nih. Sahabat, pengen tahu orang yang bijaksana, orang yang baik, orang yang benar, itu dia akan mendapatkan keuntungan untuk dirinya minimal. Dia akan mendapatkan keuntungan, maksudnya nih, mendapatkan keuntungan bagi dirinya adalah 4. Pertama, ya,
Pertama, keuntungan hati. Pertama, keuntungan hati. Orang yang bijaksana hatinya gimana? Tenang. Kenapa? Karena nggak ada yang dirugikan. Orang yang baik hatinya gimana? Tenang. Kenapa? Karena nggak ada yang diirikan. Karena nggak ada yang dikhawatirkan. Gitu. Kita kadang-kadang ya bingung. Nah, sampai saya pernah mengatakan kita ini kadang-kadang khawatir dengan kehidupan kita masa yang akan datang, tapi lupa dengan kehidupan yang sedang dijalani. Sehingga apa? Masa depan yang belum jelas dikhawatirkan, menyebabkan hatinya tidak tenang. Yang sekarang lagi dinikmati harusnya hilang karena kekhawatiran tentang masa depan. Artinya apa? Kapan dia senangnya? Kapan dia nikmati hidupnya? Masa depan dia khawatir, masa sekarang dia menyesal. Kapan dia merasa nikmatnya? Harusnya apa? Rencanakan masa depan, nikmati yang ada sekarang yang kita sedang jalani. Itu yang benar. Nikmati aja, kata bebek mas sekarang makan nasi sama garam. Nikmati, memang hari ini makan nasi dengan garam, tapi otak, pikiran, akal kita berpikir besok jangan sampai makan dengan garam lagi. Tapi jangan dibalik, khawatir besok gue makan pakai garam lagi nih. Sekarang aja makan pakai garam. Jadi apa? Hidupnya nggak ada senangnya. Orang-orang dulu sahabat termasuk saya, kalau berangkat sekolah itu paling senang kalau ibu saya itu masak, baru matang nasinya, saya ambil tuh 1 centong 2 centong, taruh di atas daun, dulu mah daun pisang, saya taburin garam, saya becek-becek, lalu saya bungkus. Itu yang saya bawa, itu paling nikmat daripada hamburger. Itu paling nikmat daripada hamburger. Kenapa? Karena hamburger dulu belum ada. Dan itu subhanallah, lebih nikmat ketika saya lihat teman-teman yang bawa roti 2-3 jam lapar lagi. Lah saya bawa segeplok begini, saya makan kuat sampai siang, nggak lapar. Kenapa? Nasi, meskipun pakai garam, tapi makan dengan nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nikmati kehidupan sekarang, rencanakan masa depan. Jangan menyesal kehidupan sekarang, khawatir dengan kehidupan ke depan, nggak bakalan maju. Nggak bakalan maju. Hidup dalam bayang-bayang kegagalan itu namanya. Nih, orang yang baik, orang yang benar, orang yang bijaksana, keuntungan pertama adalah hatinya tenang. Kedua, ya, kesenangan badan. Tuh, orang yang benar, orang yang baik, orang yang bijaksana dapat kesenangan badan. Apa? Badannya sehat, hatinya selalu senang, hatinya tidak ada penyakit hati, pasti badannya juga sehat. Karena menurut penelitian, orang yang sering sakit itu yang paling pertama harus diperiksa adalah hatinya. Tetangga beli TV, dia meriang, ya kan? Lalu dengar lagi tetangganya tambah beli kulkas, dia nyari obat. Gak lama kemudian dengar tetangganya beli motor, dia masuk rumah sakit. Tetangganya katanya beli rumah baru, langsung mati. Kapan sehatnya? Kapan sehatnya? Kenapa? Dengki hatinya, iri sama tetangganya. Coba kalau dia hatinya baik, hatinya bersih, hatinya sehat, tetangga beli TV, dia apa? Alhamdulillah, jadi deket nonton TV-nya. Tuh, enak kan? Tetangga beli kulkas, alhamdulillah, kalau panas-panas bisa beli batu es, nggak perlu jauh-jauh. Jadi yang dilihat adalah kebaikan-kebaikan. Sampai tetangga beli motor, beli mobil, dia nggak sakit. Kenapa? Dia malah bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kalau kemana-mana saya bisa pinjam, saya bisa dianterin, saya bisa numpang dan seterusnya. Meskipun pada kenyataannya mungkin
ya, dia tidak memakai atau dia mungkin belum dapat kesempatan dikasih pinjam, tapi apa? Awalnya dia sudah merasa senang, tetangganya senang. Nah, kalau orang yang iri, hasad, hasut itu adalah orang yang nggak senang kalau saudaranya senang, malah senang kalau saudaranya nggak senang. Merasa senang kalau tetangganya tidak dapat nikmat, susah. Tapi dia senang kalau tetangganya ya dapat kesulitan. Nih, kedua. Ketiga, kesenangan hati. Maaf, pertama itu bukan hati, harta ya. Ini rohnya pindah. Oke. Saya ulang sedikit. Orang yang baik, orang yang benar, orang yang bijaksana, dia akan mendapatkan 4 perkara keuntungan. Pertama, keuntungan harta. Ya, keuntungan harta. Harta itu maksudnya apa? Ya bukan hanya kendaraan, tapi juga dia keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya ulangi ya, tadi ini cetakannya rohnya terpisah, saya pikir hati. Kedua, kesenangan badan. Ketiga, kesenangan hati. Nah, itu tadi, kesenangan hati. Keempat, kebaikan nama pada orang baik-baik. Maksudnya apa? Dia ya disebut menjadi orang yang dermawan, disebut sebagai orang yang akhlaknya baik, disebut dia adalah orang yang pemurah, penyayang dan seterusnya. Ini orang yang bijaksana. Ya. Kita kalau ada masalah datang kepada orang alim, maka orang alim akan memberikan solusi. Ini hati-hati sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jangan ada teman kita yang datang kepada kita minta solusi, malah kita kasih masalah lagi. Patang curhat sama Iyas, malah Iyas bilang rasain lu. Itu bukan solusi, malah nambah masalah. Nih sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya orang alim adalah orang yang datang kepadanya dengan masalah, pulang dia punya solusi. Minimal dia datang dengan hati yang kalut, lalu dia pulang dengan hati yang tenang. Tuh orang alim, cari yang kayak gitu. Jangan salah kita curhatnya. Dan curhat sama orang yang bibirnya omber. Ya, bibirnya ombreng itu apa? Ember dia. Kita cerita, dia cerita lagi sama orang lain. Kalau mau curhat, cari dengan orang yang tepat. Jangan curhat di media sosial dah. Di Facebook, di Twitter, Instagram, dan parah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalau curhat di status itu menyelesaikan masalah enggak? Malah malu-maluin diri sendiri. Malah malu-maluin diri sendiri. Masalahnya enggak selesai, tambah masalah, malah malu-maluin diri sendiri. Biar dilihat apapun masalahnya, kecuali minta doa. Tolong dong, ini ada masalah nih, mudah-mudahan cepat selesai. Boleh nggak begitu? Boleh. Orang akan bertanya, masalah apaan kamu sedang hadapi? Nah, kita jawab, udah minta doa saja biar selesai. Boleh. Jangan cerita, ya. Hati-hati ditolak oleh perempuan. Cek gua bae lu di London. Orang bukan nyari solusi untuk endon. Malah ngetawain gitu. Canda don. Nih, keuntungan orang yang baik, orang yang bijaksana. Dapat kesenangan, keuntungan harta, dapat kesenangan, keuntungan dari sehatnya badan, dapat keuntungan dari kesenangan hati yang tenang, dan juga dapat keuntungan kesenangan dari nama yang baik, nama orang yang digolongkan orang yang baik-baik. Lanjut. Adapun yang dikata halal, yaitu yang tiada dosanya pada Allah dan pada manusia. Iya.
Halal itu adalah ya yang nggak ada merugikan dirinya dan juga merugikan orang lain, itu namanya halal. Kalau dosa itu pasti merugikan diri sendiri, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Apapun yang namanya dosa itu pasti merugikan diri sendiri. Dosa ngeliatin orang, ujung-ujungnya apa, belekan, pasti ya. Dosa mencuri, ujung-ujungnya apa? Pokoknya gini, dosa dalam kitab Arba'in dikatakan ma'ikarabu biqaulin bila sakanatin. Yang namanya dosa itu adalah yang membuat hati itu nggak tenang, itu namanya dosa. Apapun sahabat lakukan kesalahan yang itu mengandung dosa, kata Rasulullah, sesuatu yang dilakukan yang membuat hati nggak tenang. Cuma satu gelas air yang sahabat minum, punya teman sahabat, itu juga membuat hati sahabat nggak tenang. Jangan-jangan dia lagi nyariin tuh airnya yang gue tadi minum, kan begitu. Akhirnya kita nggak tenang. Itu juga dosa namanya. Lain ceritanya, tuh lu minum air tuh satu botol, kita minum bebas, hati tenang, kan gitu. Jadi apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, dosa itu adalah yang membuat hati itu tidak tenang. Nah, halal adalah sesuatu yang tidak ada dosa kepada Allah, artinya yang tidak membuat hati kita itu tidak tenang. Yang kedua, tidak merugikan orang lain. Kalau nyolong sendal merugikan orang lain nggak? Rugi. Dosa nggak sama Allah? Allah mah nggak ngomel, tapi Allah ngelihat nggak? Lihat. Lalu apa yang dirasakan di hati kita? Tenang nggak? Nggak tenang. Itu ya. Maka sahabat yang dimuliakan oleh Allah, beberapa waktu yang lalu, ya, masya Allah, saya malu dengan teman kita. Ya, saya nggak sebutin, dia mengaku banyak dosa, dia mengaku banyak makan yang haram dan lain sebagainya. Ya, saya nggak sebutin, ketika dia nangis di depan saya, mengaku itu semua. Saya lebih salut dengan dia, merasa banyak dosa ketimbang saya yang nggak merasa dosa. Ya, saya nggak sebutin namanya Faisal Bebe. Luar biasa. Artinya apa? Semua itu keluar dari hatinya. Ini pelajaran buat sahabat. Lebih saya suka, lebih saya hargai, dan saya acungkan jempol, bahkan saya menghormati yang dia mengaku dengan segala kesalahannya, dengan dosa yang dilakukan, baik dengan makan, minum, dan perbuatannya, dengan harapan apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dibahas nih di belakang. Sahabat, kita makan nih, maaf, ini kan kecil, tapi kalau yang punya nggak ridho, hati-hati ini. Ini yang bisa menyebabkan 1000 doa kita ditolak oleh Allah. Kalau kita makan nasi, jangan dihitung nasi berapa sendoknya. 1 sendok itu berapa butir beras yang di situ jadi nasi. Itulah dosa yang ada di dalam perut kita. Tak, saya kok doa begini nggak dikabul-kabul, saat ini minta ini kok nggak dapat. Jangan nyalain Allah. Pertama coba ingat, yang dimakan halal apa enggak, yang diminum halal apa enggak, yang dipakai halal apa enggak. Minimal itu minimal. Ya. Wah, ini bisa mengalihkan hujan dan sebagainya. Subhanallah. Bukan karena hebat itu, tapi Allah ridho. Kenapa? Dengan diri kita yang kita benar-benar menjaga dari kehalalan yang ada di diri kita. Kata Rasulullah dalam kitab Arba'in, kita juga pernah bahas itu. Ya, ada sahabat Rasulullah yang bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa kata Sayyidina Umar? Kamu mohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, pasti kau dikabul doa-doamu. Kata Rasulullah mengatakan, siapa orang yang berdoa dengan menyebut nama ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah malu untuk menolak doanya. Kata Rasulullah, tidak wahai Umar, dia doanya
tidak dikabul oleh Allah. Kenapa? Dia menyebutkan nama ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi yang dia makan dari yang haram, dia minum ada yang haram, yang dia pakai dari ada yang haram. Gimana Allah yang maha suci lalu ada orang yang memohon doanya dengan segala keburukan dan kejelekan? Subhanallah, maha suci Allah, tidak dikabul itu doa, terhalang dengan apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai. Maka satu pelajaran buat kita, kalau berdoa lihat nih di badan kita, pecinya siapa ya tadi saya pakai, sudah izin apa belum? Bahkan jelas-jelas nyuri, lepas, ini lepas. Jangan sampai gara-gara peci doa kita nggak dijawab. Peci udah lepas, mungkin kita boleh mencuri, kita baca, ingat lagi, ya Allah, baju ya tadi di jemuran tetangga saya ambil, lepas. Jangan sampai doa kita terhalang dengan baju yang kita ambil dari jemuran tetangga. Sarung, kita udah mau doa, ya Allah, ingat sarung, ya Allah, sarungnya Gendra saya ambil, belum ngomong, belum izin. Telanjang dong. Doa gimana telanjang? Iya doa. Pas mulai ya Allah, udah telanjang nih, ingat lagi, ya Allah, tadi gua makan makanan orang nggak izin. Gimana nguarinnya tuh? Ya. Masya Allah. Maka sahabat, apa yang sahabat suap dari yang haram itu 40 hari itu akan dijawab oleh Allah. Ya. Hati-hati. Satu suap makanan yang haram masuk ke perut, maka 40 hari doa nggak dijawab oleh Allah. Minum minuman haram, maka 40 hari yang namanya sholat nggak dijawab oleh Allah. Hati-hati. Ya. Maka kalau kita lihat orang-orang sufi, orang-orang wali dan sebagainya, benar-benar dijaga. Ngomongnya dijaga, makannya dijaga, minumnya dijaga, pakaiannya itu dijaga. Kan saya pernah cerita, ada seorang wali yang dia sholat, dia doa, doanya nggak dikabul. Gara-gara apa? Cuman gara-gara kena baunya minuman keras. Ya sahabat ini kan nggak ngerokok, ada teman ngerokok, lalu asapnya kena baju, bau asap rokok nggak bajunya. Nah seolah-olah seperti itulah. Jadi seorang sufi, orang ahli tasawuf lewat di antara mereka yang minum minuman keras. Nah angin berembus, itu bau minuman keras nempel di jubahnya, dan dia berdoa merasa itu nggak dijawab oleh Allah. Lalu ada suatu latif namanya suara tanpa bentuk rupa mengatakan itu sebab ada aroma minuman keras. Padahal dia nggak minum. Ini cuma uapnya saja nempel, menyebabkan doa nggak diterima oleh Allah, apalagi minum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, tolong ditandakan sampai kepada ya tidak ada dosa pada Allah.